Shalom teman-teman, Heri Suham bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita kembali mendengarkan keluhan dari Ustadz Kainama karena ada banyak yang protes kepada dia karena pada waktu berhadapan dengan Pendeta Esra Soro, Ustadz Kainama ini tidak memberikan yang terbaik. Nah, ketika orang Kristen mengkritik pada waktu Ustadz Kainama debat dengan Pendeta Esra Soro, Ustadz Kainama menyerahkan, ya silakan nilai saja siapa yang menang. Tetapi ketika sesama Muslim yang mengkritik dia marah-marah. Itulah sebabnya Ustadz Kainama merespon beberapa orang Muslim yang menilai Ustadz Kainama pada waktu debat tersebut dan mereka menganggap itu mengecewakan. Nah, kita akan mendengarkan pernyataan dari Ustadz Kainama terkait dengan tanggapan dia dari beberapa rekan Muslim. Mari kita simak video berikut ini. Pemirsa yang mulia muslimin wal muslimah rahimakumullah, terutama yang nonton debat saya baik di Surabaya maupun yang ada di YouTube channel Ayasofya, saya tidak perlu dibela. Saya hanya mengatakan bahwa jika ada yang marah-marah, saya nggak pusing sama muslimah yang marah-marah, yang bilang Kainama memalukan Islam. Oh enggak lah, sejak awal Kainama tidak pernah mencari kemenangan melalui debat atau dialog bersama Pak Pendeta Esra Soro. Sekali lagi, Kainama tidak pernah pusing. Ada istilah menang atau kalah, nggak pusing. Nggak pusing Kainama. Sejak awal boleh dicek. Tidak, bukan masalah kalah menang, tidak. Pemirsa yang mulia muslimin wal muslimah rahimakumullah. Jadi ketika ada klaim Pak Pendeta Esra Soro melibas Kainama dihancurkan, bahkan saudara muslim juga bilang Kainama memalukan umat Islam. Ada beberapa yang kirim. Kalau diam saja ya tidak usah debat gitu. Loh, strategi saya itu. Kalau Anda tidak mau ya Anda yang debat gitu. Nggak jadi masalah kan? Gitu kan? Saya tidak pernah membawa-bawa aksesoris Islam dalam hal ini, ya kan? Saya ingin menyampaikan bahwa pemahaman Islam terhadap penyaliban tidak ada, apalagi kematian, kebangkitan. Karena Isa ibnu Maryam dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diangkat ke langit, ya, Uranon itu langit, bukan apa paradisos atau surga, bukan. Uranon langit. Nah itu yang saya ingin sampaikan. Jadi ketika ada orang-orang yang bilang memalukan Kainama, ya itu menurut Anda. Kalau menurut gue sih asik-asik aja ya. Yang penting saya sudah berdakwah, karena tujuan saya kemarin itu ada memberikan porsi yang lebih besar untuk dakwah. Dan pemirsa muslimin wal muslimah rahimakumullah, ayo tolong bedakan kita sama orang Kristen pemakan babi yuk beda yuk, jangan mau sama yuk, kita pakai otak yuk mau ayo yuk jangan tiba-tiba memalukan Islam. Paparanmu mana gitu? Kok bisa nggak maparkan kayak gini? Itu yuk kita pakai ini yuk jangan kosong nih, kalau diginin bunyi klak kosong. Jangan mau sama kayak orang Kristen, maunya menjatuhkan orang. Enggak, kita beda. Muslimin wal muslimah rahimakumullah, kita orang-orang yang akal. Al-Quran bilang kalau orang berislam itu akal, artinya akal, pengetahuan. Yuk, mau nggak? Ayo sama-sama yuk malam ini yuk. Saudaraku sayang, engkau hebatlah, muslim yang hebat engkau. Kainama nih apa sih? Cuma mualaf aja, ya, oke ya. Yohanes 19:39, Ustaz Dani. Syukran, mantap. Ustaz Dani kemarin udah cepat loh, tapi nggak tahu ini kenapa ini ya. Apa otaknya umat Islam ada yang tertutup oleh Roh Kudus pada saat itu ya? Yuk kita pakai, yuk kita beda yuk, mau nggak diajak sama Ustaz beda sama pemakan babi? Yuk jangan emosi, ini pakai yuk. Yuk, yang mau kan? Yuk, yang mau aja ya. Yang nggak mau nggak apa-apa. Ya, yang nggak mau nggak apa-apa. Yang masih bilang Ustadz memalukan Islam, tidak bisa menjawab, dilibas, apa? Malam ini Ustadz ajak yuk, kita pakai otak yuk, kita belajar yuk. Dasar pengetahuan yuk, ilmiah yuk. Mau? Ayo, yuk. Kalau kamu mau nonton yang preman-preman pendebat, jangan panggil Kainama. Panggil aja para preman-preman pendebat Muslim itu. Ya, yang menyentak-nyentak orang Kristen, menghakimi orang Kristen, panggil mereka, suruh debat. Kalau Kainama enggak. Kenapa? Kainama ajak untuk kasih lihat orang Muslim tuh bermartabat, ya, dan menggunakan knowledge itu, ngerti? Oke, pemirsa, muslimin wal muslimah, yuk jadi pinter yuk,
Jangan mau terpengaruh jadi on. Ya, mengedepankan emosi ke laut kalau kayak gitu. Ya, baca. Makanya sering membaca. Jangan cuma kritik. Baca buku lu kagak. Baca-baca ilmu pengetahuan lu kagak. Ya, nggak pernah baca. Saudaraku sayang, muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kan kita bukan bani buta huruf ya. Kita kan nggak buta huruf ya. Jangan mau sama seperti orang buta huruf yang suka tafsir baling-baling, tau nggak? Tafsir helikopter. Orang Kristen tuh tafsirnya helikopter. Lalu bilang saya tafsir. Tidak. Ya, demikianlah video dari Ustadz Kainama. Ya, klarifikasi pertama dan kedua dan itu yang ketiga ya yang dia sampaikan. Karena ternyata setelah debat tanggal 31 Juli akhir itu sampai sekarang Ustadz Kainama ini nggak tahu ya apakah beliau ini bisa tidur atau tidak. Sampai sekarang Ustadz Kainama masih pusing dan stres karena melihat banyak sekali orang yang menyalahkan dia. Karena memang pada waktu dia tampil di dalam debat tersebut, Pendeta Esra Soru dengan sangat jelas ya, dia membantah sekaligus juga menggugurkan argumentasi Ustadz Kainama. Karena kan memang kita menunggu saat Ustadz Kainama mengatakan dia adalah lulusan S3 Haifa Israel. Seharusnya dia juga tunjukkan kualitasnya saat debat dengan Pendeta Esra Soru. Tetapi faktanya beliau sama sekali tidak berkualitas ketika berhadapan dengan Pendeta Esra Soru. Benar yang dikatakan oleh para apologet Kristen ya, dia hanya modal cuap-cuap saja, hanya modal kutip ayat Alkitab, tidak mengerti konteksnya, menafsir Alkitab dengan sembarangan. Nah, di dalam pernyataan klarifikasi yang ketiga ini teman-teman, Ustadz Kainama menyampaikan bahwa pada waktu dia debat dengan Pendeta Esra Soru, dia memakai strateginya sendiri. Kenapa dia ungkapkan itu? Karena ya banyak orang tidak puas dengan penampilan Ustadz Kainama. Karena pada waktu Pendeta Esra Soru menjelaskan, memberikan data, Ustadz Kainama ini hanya senyum-senyum dan juga diam ya. Bahkan ketika dia mengklaim Yesus itu tidak mati dan tidak bangkit, ketika diminta bukti, dia tidak memberikan bukti. Dan itu adalah kesalahan dari Ustadz Kainama saat masuk dalam dunia debat akademik ini. Ya, kemudian dia juga mengungkapkan di dalam klarifikasinya ini bahwa dia tidak hanya debat dengan menunjukkan strategi diamnya itu, atau lebih tepatnya dia tidak memberikan data apapun ketika dia mengklaim Yesus tidak mati dan tidak bangkit, tetapi dia juga berdakwah. Dakwah apanya? Malah Ustadz Kainama ini yang malah diinjili kembali oleh Pendeta Esra Soru. Saya pikir Pendeta Esra Soru sangat siap ketika berhadapan dengan Ustadz Kainama dan kualitasnya jauh sekali ya. Kemudian di kalimat terakhir yang diucapkan oleh Ustadz Kainama, dia katakan orang Kristen itu suka sekali menafsirkan Alkitab ya. Ya lompat sana lompat sini. Nah inilah yang menjadi masalah ya. Dia lupa bahwa dirinya sendiri suka sekali mengutip Alkitab orang Kristen dan menafsirkannya sendiri. Dan kita nggak pernah mengotak-atik kitab orang lain. Ya, coba Anda perhatikan ya, semua rata-rata polemikus Muslim, ya mereka kalau live di TikTok, live di YouTube, dan juga di media sosial, apa yang mereka bahas? Mereka membahas agama Kristen. Nah, itulah sebabnya kami sebagai apologet Kristen perlu menanggapi dan meluruskan, karena saat Anda menafsir Alkitab dengan salah, kami tidak mau banyak orang disesatkan dari tafsiran Anda. Jadi bukan kami yang menafsirkan kitab Anda dengan sembarangan. Tapi Ustadz Kainama itulah yang mengutip Alkitab dan menafsirkannya dengan sembarangan. Jangan-jangan sampai sekarang Ustadz Kainama belum bisa tidur ya. Ya, makanya harus belajar sungguh-sungguh. Jangan hanya klaim-klaim kosong saja. Tunjukin kalau memang siap debat, harusnya Pak Ustadz Kainama itu bersiaplah dengan baik. Supaya tidak seperti kemarin ya. Itu mempermalukan diri dan juga orang lain. Dari situ kita bisa tahu siapa yang punya kualitas. Itu saja. Kiranya video ini boleh memberikan edukasi, juga memberikan informasi sekaligus mengenai Pendeta Esra Soru yang sangat hebat memberikan yang terbaik dan juga Ustadz Kainama yang juga menunjukkan kemampuannya ya segitulah ketika dia berhadapan dengan Pendeta Esra Soru. Tuhan memberkati. Shalom.